warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, silahkan ketua kelas untuk memulai berdoa. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akan belajar tentang nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam teks cerita rakyat atau hikayat. Ya, sebelumnya kalian lihat dulu tayangan berikut ini. Ini sering kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Ya, ini apa? Oke, ini adalah dongeng. Dongeng adalah ini contoh dongeng juga ya. Tadi Malin Kundang, ini Cinderella ya. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya tayangan yang kedua. Ini apa? Ini sering kalian temui. Ya, betul sekali. Ini adalah legenda. Legenda itu salah satu dari cerita rakyat. Tadi dongeng juga cerita rakyat, legenda juga cerita rakyat. Bedanya kalau legenda ini cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa masa lalu. Oke. Untuk pertemuan kali ini kalian akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.7, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulisan. Nah, apa saja indikator pencapaian kompetensinya? Yang pertama 3.7.1, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai baik nilai moral, nilai pendidikan yang terkandung di dalam teks hikayat. Yang kedua 3.7.2, yaitu menyimpulkan isi yang terkandung di dalam teks cerita rakyat atau hikayat ya. Tujuannya apa? Tujuan kalian mempelajari materi ini yang pertama, melalui diskusi kelompok dan pengamatan teks hikayat, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat dengan kritis dan bertanggung jawab. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan pengamatan teks hikayat, peserta didik dapat menyimpulkan isi yang terkandung di dalam hikayat dengan kritis dan bertanggung jawab. Oke, sebelum kalian memulai pembelajaran, sebelum kalian berpikir untuk menentukan nilai-nilai dan isinya, kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Oke, ikuti apa yang ada di video kali ini. Oke, sudah selesai ya? Oke, kalian sudah semangat, sudah mengikuti gerakan pada ice breaking ini. Jadi kalian akan lebih siap dalam menerima dan dalam berdiskusi. Oke, selanjutnya yang akan nanti kalian pelajari atau kalian cari adalah nilai-nilai kehidupan dalam teks hikayat. Ada nilai religius atau nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, ada juga nilai kepahlawanan atau patriotik, ada nilai ekonomi, nilai politik, nilai moral, dan nilai estetika atau nilai keindahan. Itu nilai-nilainya. Tidak semuanya, tapi mencakup salah 3 atau 4 dari nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, cara menyimpulkan isi yang terkandung dalam teks cerita rakyat hikayat adalah yang pertama, pasti kalian harus membaca secara keseluruhan teks itu ya. Yang kedua, kalian mencatat kalimat utamanya. Nah, setelah kalian mencatat kalimat utamanya, baru kalian menyimpulkan dalam bentuk paragraf. Oke, sekarang kalian sudah mendapatkan LKPD yang saya bagikan ya. Iya, berdasarkan LKPD itu silakan kalian laksanakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kalian sudah membentuk kelompok? Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sudah. Silakan dibaca dulu teksnya. Sudah selesai membaca? Oke, bagus sekali. Silakan setelah selesai membaca, kalian diskusikan apa isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat itu. Oke, sekarang waktunya presentasi. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan, kemudian kelompok lain silakan menanggapi apabila ada saran atau tanggapan lain atau pertanyaan terhadap kelompok yang presentasi. Oke, kelompok 1 sudah presentasi. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Oke, ada saran dari kelompok 3 dan ada pertanyaan dari kelompok 5. Betul sekali. Kalian memang begitu hebat ya, begitu pintar, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui, tadi kita simpulkan bersama-sama ya, nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita
cerita rakyat atau hikayat berjudul Si Miskin itu yang pertama ada nilai agama, yaitu percayalah pada Tuhan bahwa dialah yang menentukan nasib manusia. Betul. Yang kedua ada nilai sosial, kita harus saling tolong menolong terhadap sesama. Ya, yang ketiga ada nilai budaya, yaitu budaya menyembah seorang raja atau tunduk kepada raja. Yang keempat ada nilai moral. Nah, di sini kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal dalam hidup kita. Jadi berdasarkan nilai-nilai itu kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik nilai moral, nilai agama, nilai sosial ataupun nilai budaya ya. Selanjutnya, apa sih isi yang terkandung di dalam teks cerita rakyat yang berjudul Si Miskin? Isinya adalah ada seorang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari mereka mendapatkan anak yang diberi nama Marakarma. Oke. Dan sejak anak itu lahir, hidup mereka pun menjadi sejahtera dan berkecukupan ya. Kemudian Marakarma tinggal bersama nenek Kabayan dan ia pun mengetahui bahwa Putri Mayang itu adik kandungnya. Nah, ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Puspasari pun makmur mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Puspasari itu dan Mahakarma menjadi lebih baik hidupnya. Oke. Nah, kalian sudah tahu tadi apa saja nilainya. Kemudian sekarang kita pelajari hikayat itu apa. Tadi bedanya dengan legenda dan dongeng. Betul. Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya ya. Nah, menurut KBBI hikayat ini berarti karya sastra Melayu lama, Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah bersifat rekaan. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri teks hikayat ya. Yang pertama yaitu anonim. Anonim adalah teks hikayat tidak memiliki pengarang. Yang kedua ada istana sentris, jadi berlatar belakang kerajaan. Yang ketiga bersifat statis. Yang keempat bersifat komunal atau menjadi milik masyarakat karena tadi tidak memiliki pengarang. Selanjutnya menggunakan bahasa arkais, yaitu bahasa-bahasa Melayu yang masih pada zaman dahulu. Selanjutnya bersifat tradisional, ini menentukan budaya atau tradisi atau kebiasaan yang dianggap baik. Selanjutnya bersifat mendidik ya, jadi kalian tahu nilai-nilainya, jadi kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menceritakan kisah universal yaitu peperangan antara yang baik dengan yang buruk, dan pasti kalau di dalam hikayat biasanya yang baik yang menang. Nah, selanjutnya majis ini biasanya bersifat kemustahilan begitu ya, itu majis. Nah, ada lagi macam-macam hikayat berdasarkan isinya, yaitu cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, kemudian cerita berbingkai. Selanjutnya macam-macam hikayat berdasarkan asalnya. Yang pertama ada Melayu asli, yang kedua dipengaruhi oleh budaya Jawa, yang ketiga dipengaruhi oleh budaya Hindu atau pengaruh Hindu, yang terakhir dipengaruhi oleh Arab Persia. Unsur-unsur hikayat selanjutnya. Yang pertama ada tema, yang kedua ada alur ya, yang ketiga ada penokohan. Penokohan itu baik tokohnya siapa, kemudian wataknya apa, sudut pandang. Biasanya teks hikayat sudut pandangnya adalah orang ketiga tunggal sebagai pelaku utama. Kemudian ada latar itu baik latar tempat, latar setting ataupun latar waktu ya. Latar tempat, latar suasana, latar waktu. Kemudian ada amanat di sini. Jadi pesan yang disampaikan penulis terhadap pembaca. Selanjutnya untuk kali ini tadi sudah kita bahas bersama-sama apa itu nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat ya anak-anak. Oke, jadi kalian sudah paham bagaimana nilai-nilainya, isi yang terkandung, bagaimana kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi menceritakan kembali teks cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk teks cerpen. Oke, silakan ketua kelas untuk menutup dengan berdoa.
Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.